Salam, saya Yohana. Selamat berjumpa kembali di Kingdom Devotion. Mari kita bersama-sama belajar pada kesempatan saat ini. Kita akan belajar di kitab Hakim-Hakim, jangan menjadi bodoh. Saudara, ada ungkapan, keledai tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama. Namun, jika kita membaca Alkitab, kita akan melihat bagaimana manusia ternyata, kadang lebih bodoh dari keledai. Seperti yang akan kita bahas saat ini, yaitu di kitab Hakim-Hakim yang ketiga. Mari kita baca di dalam Hakim-Hakim 3, ayat yang ke-7 dan ke-8. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya. Dan ketika mereka, bangsa Israel ini mengalami penindasan dari bangsa asli, bangsa Kanaan, mereka berseru kepada Tuhan. Mereka menyatakan keseruan untuk bertobat. Ketika mereka bertobat, maka Tuhan membangkitkan seorang hakim. Tuhan membangkitkan seorang pemimpin untuk membawa bangsa Israel mengalami kemenangan, membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa Kanaan. Dan saudara, setelah Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel melalui seorang pemimpin ini, maka terjadilah pola itu terulang kembali. Siklus kehidupan itu terulang kembali. Jadi ketika keadaan mereka aman, mereka menyembah dewa asing dan berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan mereka kembali. Tuhan akan memberikan sang pemimpin kembali. Dan Tuhan akan memberikan pengampunan dan kemenangan. Demikianlah pola atau siklus itu terjadi terus-menerus di zaman hakim-hakim ini. Tercatat ada 12 hakim yang pernah memerintah dan memimpin bangsa Israel dengan keunikan mereka masing-masing, dengan pola kehidupan mereka yang terus-menerus dilakukan oleh bangsa Israel. Bukankah cukup pembelajaran itu satu kali saja? Tapi bagaimana mungkin pola ini terus berulang dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi? Seolah-olah mereka tidak bisa belajar dari sejarah, seolah-olah mereka tidak bisa memetik hikmat di masa lalu. Saudara yang terkasih, pesan firman Tuhan pada hari ini adalah sangat sederhana sekali. Kadangkala Tuhan izinkan sesuatu terjadi atau masalah terjadi supaya kita bisa belajar akan hal itu. Seperti di dalam Roma 8 ayat 25 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, jangan-jangan kita sudah meninggalkan Tuhan. Jangan-jangan kita sudah berpaling dari Allah lain. Lalu kemudian dikala masalah itu menekan begitu berat di hidup kita, kita harus sungguh-sungguh bertobat. Kita minta anugerah Tuhan menolong dan melepaskan kita. Dan Tuhan nyata-nyatanya begitu mengasihi kita, menolong kita, memberikan jalan keluar bagi kita, dan memberikan berkat yang terbaik buat kita. Jangan sampai pola siklus yang dialami oleh bangsa Israel kembali terulang di hidup kita, sehingga keadaan kita sudah baik lalu meninggalkan Tuhan, bertobat lagi, Tuhan tolong, keadaan baik, meninggalkan Tuhan lagi. Mari kita jangan seperti itu, saudara. Jangan sampai pola seperti itu ada di hidup kita.
Itu artinya kita tidak bisa belajar dari pengalaman masa lalu. Cukuplah kalau kita pernah melakukan salah, kita belajar dari kesalahan, dan kesalahan itu tidak pernah terulang lagi seperti yang dialami oleh bangsa ini. Maka kalau kita mendengar bagaimana Tuhan pernah berkata bahwa sesungguhnya bangsa ini adalah bangsa yang bebal, bangsa yang tegar tengkuk, itu karena mereka dalam tanda kutip sedemikian bodohnya tidak bisa belajar dari sejarah, tidak bisa belajar dari kesalahan-kesalahan hal-hal di masa lalu. Jadi saudara, jangan menjadi orang bebal, tapi jadilah orang yang arif dan bijaksana. Haleluya. Saudara, saya akan tutup firman Tuhan ini dengan pembacaan di dalam Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam keadaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Putra-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau mengajarkan kepada kami, untuk kami dengar-dengaran, untuk kami taat kepada Engkau, untuk kami tidak menjadi bodoh ya Tuhan, bahkan untuk kami terus bersyukur Tuhan dengan setiap proses yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Engkau senantiasa Tuhan memelihara kami, senantiasa mengiringi setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Bapa, kami pun bersyukur Tuhan pada saat ini kami berdoa Tuhan buat setiap orang yang mendengarkan mungkin sedang dalam pergumulan. Mari Tuhan tolong mereka Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang selalu ada buat mereka. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang dalam berbeban berat kami percaya Tuhan yang akan menolong mereka. Dalam yang sedang dalam pergumulan ya Tuhan tentang keuangan, Engkau adalah Allah yang selalu mencukupkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.